Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di pembelajaran pemrograman Java bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan membahas JDBC, Java Database Connectivity, plus nanti pembuatan aplikasinya menggunakan graphical user interface ya dalam Java. Tepatnya nanti kita akan menggunakan frame. Oke teman-teman, kita ulas sedikit ya tentang JDBC. Pada videonya sebenarnya sudah dibahas gitu ya. Java Database Connectivity merupakan interface ya, interface standar untuk terkoneksi ke database dari pemrograman Java. Nanti teman-teman kalau kita menggunakan interface ini, dia berada di dalam Java. Nah, istilah-istilahnya ada driver manager, sebuah kelas yang mengelola driver ya. Lalu driver itu interface yang menangani komunikasi dengan database. Lalu connection ya, bahkan interface yang menyediakan fungsi atau metode untuk database. Lalu ada statement interface untuk mengeksekusi query, dan result set interface untuk menampung data hasil eksekusi. Langkah-langkah penggunaan JDBC teman-teman, pertama tentu saja kita import package java.sql, lalu daftarkan atau pilih driver yang digunakan, lalu buat koneksinya, eksekusi query-nya, lalu tutup koneksi dan nah teman-teman, ini driver JDBC-nya ada yang menggunakan MySQL atau MariaDB, ada di POM MySQL JDBC driver, Oracle ada di Oracle JDBC driver, Oracle driver, dan seterusnya. Nah ini kalau kita menggunakan MySQL, nanti di pustakanya kita tambahkan MySQL JDBC. Baik ya teman-teman, setelah itu kita buat database-nya di MySQL atau MariaDB. Contohnya database-nya DB produk ya, dengan satu tabel, contohnya tabel produk ya, ada ID, ada kode, nama, satuan, stok, dan harga. Lalu setelah itu kita buatkan koneksi. Baik, dan nyalakan dulu service database-nya ya. Saya menggunakan Windows, menggunakan software XAMPP, di dalamnya ada software database MySQL atau MariaDB sudah running. Langkah selanjutnya adalah membuat database baru. Localhost ya, 8080. Kalau teman-teman mungkin portnya belum diubah ya. Localhost langsung php myadmin php myadmin php mysql administrator ya. Jadi SAM ini adalah web server untuk pemrograman PHP yang di dalamnya dibungkus database. Bisa error teman-teman ya, karena saya menggunakan port yang lain, localhost /2 8080/php myadmin. Localhost saja boleh teman-teman, localhost enter. Kalau saya localhost 8080. Nah di sini ada dashboardnya, lalu kita klik php myadmin ya, lalu saya buat database DB produk ya. Kalau sudah ada mungkin saya hapus dulu ya terlebih dahulu. Oke, buat nama database barunya ya, tab menunya ditampilkan seperti ini, nama-nama database-nya. Atau klik new di sini juga boleh, new ya, nama database-nya DB produk. Oke, lalu kita buat tabelnya, tabel produk. Di dalam database ada kumpulan-kumpulan tabel yang saling berrelasi, atau nanti istilahnya RDBMS, Relational Database Management System. Di pada video kali ini kita nggak fokus bahas database-nya, kita fokus di Java-nya. Sebelumnya 5, kita lihat dulu slide-nya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. 6 kolom ya filenya. Ya, disesuaikan di slide ya, teman-teman. Ada ID, ada kode ya, ada nama produk, ada apa lagi? Ada satuan. Oh, satuan nanti enum ya. Satuan ya. Lalu ada harga, ada stok dulu dan harga. Stoknya berapa ya? Atau kebalik nih, stok dulu ya. Stoknya berapa liter, berapa kilo. Stok, satuan, ya urutannya bebas teman-teman ya. Terakhir apa? Harga. Oke, tipe datanya ID integer, kode nanti yang fix, yang teks yang fix berarti char ya. Kalau char, kalau fix nanti teman-teman char. Karena kalau varchar nanti dia sifatnya nggak fix gitu ya. Tapi memang kelebihannya dia diisi atau alokasi memorinya sesuai yang diisi. Kalau char nanti fix, misalnya di setting 5 diisi cuma 2 karakter ya, tetap ya space-nya 5 karakter begitu. Baik, karena kode fix misalnya 5 karakter ya. Nama paring karakter. Nah, kalau bedanya varchar dengan char, kalau char nanti di 5 kita dibuat 5 ya, lengthnya, panjangnya, nanti ngisi 2 karakter keisi 5. Kalau varchar kita setting 30 misalnya, keisi nanti misalnya 20 karakter. Yang di alokasi memorinya tersimpan 20 karakter. Itu bedanya ya. Nah, teman-teman kalau yang sudah fix ya gunakan char. Contohnya kode, nomor induk, nomor KTP gitu ya, itu yang sudah fix gitu ya. Kan gunakan char. Atau gender L sama P gitu ya, itu kan fix. Char ya. Lalu stok integer, satuannya tadi diminta enum. Kalau di programan ya itu array. Array, enum. Nah, ini enumnya. Oke, kita set nilainya. Ada apa aja, teman-teman? Ada liter, kilogram, pieces. Ya, ini bebas-bebas saja. Contoh ya. Liter, kilogram, sama buah, sama ya. 3 aja deh ya. Ini close. Oke. Oke, ini enum ya. Harganya tipe datanya double. Pecahan nanti ya. Atau float juga bisa, tapi double nanti cukupnya lebih besar gitu ya. Nah, ID jangan lupa integer ya, primary key. Teksnya sebagai primary key, auto increment. Ya, lalu kode kita setting unique. Nggak boleh sama kode produk ya. Itu lagi. Selebihnya sih udah ya, nggak. Semuanya sih wajib diisi. Kalau dicentang nulnya nih berarti boleh kosong, yes null. Jadi kita wajib isi ya, wajib isi. Oke, kan cukup ini ya, kita simpan. Oke, teman, kita sudah mempunyai table seperti dalam slide ya. Baik, langkah selanjutnya setelah kita membuat database-nya, kita buat aplikasi sederhananya menggunakan graphical user interface di dalam Java dan menggunakan JFrame ya. Nah, ini teman langkahnya nanti dari package barunya new, bukan Java class atau Java main class, mainkan JFrame ya, JFrame from ya, form ya. Kita membuat formulir menggunakan tools JFrame ya. Jadi teman-teman gak usah ngetik kodenya, sudah ada toolsnya menggunakan JFrame. Oke, sesuai tadi database-nya. Kenapa ID enggak? Karena ID kan otomatis ya, auto increment, jadi dia nggak perlu di input ya. Sedangkan kode, nama, satuan nanti dipilih ya, harga, stok dan seterusnya nanti teman-teman silakan buat ya menggunakan JFrame. Baik, sama-sama kita kembali lagi ke NetBeans kita, ke project Java Fundamental. Oke. So, saya buka dulu ya biar kelihatan.
Java fundamental. Ya, sekarang kita tambahkan dulu library-nya. Sudah ada ya. Sudah ada library ya, MySQL JDB driver, karena pada video sebelumnya kita sudah pelajari tentang koneksi database. Nah ini ya, sudah kita pelajari pada videonya, jadi kita nggak perlu lagi nambahkan. Kalau nambahkannya tinggal gini, klik kanan, lalu add library, maka nah kebetulan MySQL sudah ada ya, nggak perlu lagi nih MySQL jadi bisa di add library kalau belum ada. Oke, ini saya cancel. Ada Postgre juga tuh ya, jadi database-nya nggak mesti database yang lain, bahkan yang penting drivernya sudah tersedia. Kalau belum berarti nanti kita download yang sudah tersedia, MySQL dan PostgreSQL ya. Baik, ini sudah ada teman-teman, kita buat package ya, namanya ya. Sekarang kita mau belajar apa? Graphical user interface ya. Baik, dari source packet new, teman kita buat paket baru graphical user interface atau singkatannya GUI. Oke, yang pertama diminta ngebuat aplikasi formnya menggunakan JFrame. Jadi teman-teman klik kanan dari package GUI-nya, new bukan Java class lagi atau Java main class, melainkan JFrame form ya. Baik, namanya produk. Kan tadi database-nya produk ya, kelasnya produk. Seperti biasa, kelas diawali dengan huruf besar. Finish. Oke teman-teman, ini digeser-geser aja, nanti dipersilakan. Ini kita pakai swing ya. Ada label, ada checkbox ya, ada tombol ya, terusnya nanti ada text field, input data ya, ada password field, kalau input password nanti nggak ketahuan, bulat-bulat ya atau bintang-bintang gitu ya, ada combo box, drop down, ada text area untuk alamat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada video kali ini kita akan coba buat ya yang sederhana terlebih dahulu. Baik, kita beri label dulu deh, label ya, kira-kira di sini. Double klik aja. Misalnya data produk, dibesarkan, tebal, dan seterusnya. Teman-teman ke properti, klik kanan properti. Nah ini fontnya mau berapa, misalnya 18 dicetak ya, ukuran hurufnya apa, warnanya apa, nanti dipersilakan ya. Warnanya di sini ya, warnanya misalnya warna biru, akan teman-teman setting ya. Oke, cukup. Dan posisinya nah ya di sini kira-kira aja ya. Lalu kita buat elemen-elemen formnya, kita lihat dulu slide-nya ya, ini ya, atau mengikuti urutan di database boleh. ID nggak perlu, kode, nama, stok, satuan sama harga, semuanya text field, nggak ada yang text area ya. Terusnya ada yang drop down untuk memilih satuan, liter, kilogram, pieces gitu ya. Kode, nama, stok, satuan, harga. Baik, sama-sama teman-teman. Labelnya dulu deh. Labelnya di sini. Ya, kita lihat dulu teman-teman, di dalam slide sudah ditentukan nama-nama labelnya. Nah, ini dia. Tombolnya seperti biasa, CRUD, create, read, update, delete, ada simpan, ada ubah, mana ubah ya, ada hapus, ada batal, terusnya ada tombol tambah untuk nambah data baru ya. Terusnya labelnya ada harga, kode, nama, satuan, stok, title untuk yang di atas tadi ya. Lalu di sini kalau scroll sih, kalau datanya banyak ya, ini otomatis saja nanti ya. Kalau untuk tabelnya nanti tabel produk, di table produk JFrame ya. Lalu untuk label-labelnya ada harga, kode, nama, stok. Yang ketinggalan teman-teman ya, nanti kita satuan belum ya, sama-sama ya. Sebenarnya namanya bebas ya, kalau mau ikuti tampilan slide-nya dipersilakan ya. Baik teman-teman, label pertama adalah kode. Kita klik kanan aja, edit text ya. Kode ini kode, artinya kode produk ya, yang cat tadi, kode ya. Lalu klik kanan, change variable name, J label apa, kode. Nah gitu ya.
ini J-frame ya. Nah, ini label doang ya. Kita buat kode dulu kali ya biar seragam. Label ya, dikira-kira aja teman-teman. Label lagi, ada 5 ya. Kalau ID-nya nggak usah. 1, 2, 3, 4, 5. ID-nya nggak usah ya. Yang kedua kan nama produk ya. Klik nama. Yang ketiga apa? Urutannya bebas teman-teman. Stop dulu, oke. Ya bebas ya. Stop. Terusnya satuan. Double klik aja ya. Atau klik kanan juga boleh diedit. Satuan. Terakhir harga. Ya, sekarang teman-teman dikasih nama variabelnya. Tadi kalau kode klik kanan, J label kode, oke. Kalau nama klik kanan, change variable name, J label, misalnya nama ya sama aja ya. Lalu stop, klik kanan, change variable name, J label, stop, ya. Lalu satuan klik kanan, change variable name, J label satuan. Sebenarnya nggak mesti ada J labelnya ya, teman, nggak apa-apa. Tapi ini menunjukkan label. Gitu ya. Terakhir harga, klik kanan, change variable name, label harga. Oke, sekarang kita buat elemen-elemen formnya. Kalau kode input text biasa, text field nih ya, bukan password. Password nanti nggak kelihatan. Text field, klik. Kira-kira ya di sini. Ini ya. Oke, kita ya, ini masuk ke source code-nya nih. Kalau ngetik manual begini teman-teman ya, kita lewat toolsnya aja ya. Klik kanan, edit text, kosongin aja dulu teman-teman. Panjangnya mau diseragamin boleh, misalnya ya. Tarik lagi ya, gitu ya. Kalau kurang tambah lagi. Nah ya, setting ya dikira-kira aja teman-teman, yang nggak mesti fix, misalnya 150 gitu ya. Nah segini. Oke, jangan lupa teman-teman klik kanan. Yang penting ini untuk form processing. Jadi ketika form diproses, yang dibutuhkan adalah nama variabel elemen formnya. Change variable name. Nah ini text field kode. Sebenarnya namanya nggak mesti ada J text field ya, langsung kode boleh ya. Tapi ini menunjukkan text field ya, inputan data ya. Atau input kode boleh, namanya bebas. Kalau di dalam slide tadi dimintanya J text field harga kode, nah gitu ya. Lengkap dengan keterangan yang sudah standar ya di J-frame. Sekarang inputan kedua, apa tadi? Text field. Nah, field tadi ke sini. Ini samain, klik kanan, edit text, nggak usah teksnya kosongin. Tapi teman-teman kita ubah variabelnya, change variable name, J text field nama. Nah, awal huruf besar ya. Lalu stop, sama text field juga. Tarik lagi ke sini, samain 150. Lalu klik kanan, edit text, kosongin. Lalu teman-teman ubah nama variabel, change variable name, J text field stop. Ya. Nah untuk satuan teman-teman kita milih nggak ngetik sendiri. Kalau ngetik sendiri nanti bahaya, karena apa? Nggak seragam. Nah kan nanti kalau konsep database mungkin nanti ada relasi ya, ada table master. Cuma kita kan masih sederhana dulu nih. Nah kita satuannya input manual, pilihannya kita tentukan sendiri ya, bukan ngambil dari table master ya. Nah kita gunakan combo box atau drop down. Bisa juga sih radio button ya, pakai combo box saja ya. Drop down bentuknya, item tarik sampai ini. Nah itemnya kita tentukan, klik kanan teman, cek variabel name dulu deh ya. J combo box apa nih, satuan. Coba dulu variabelnya, elemen formnya ya. Lalu klik kanan properti untuk input datanya. Nah ini teman, item 1, item 2 tadi apa? Nah kita ubah ya. Tadi ada liter, misalnya susu ya kan satuannya liter, minyak goreng satuannya liter. Lalu ada satuan kilogram, misalnya gula. Misalnya ini data produk sembako ya nanti bebas ya.
lalu ada pieces, ya, ada satuan, dan seterusnya. Silahkan kalau mau tambah dikasih koma-koma aja. Lalu teman-teman ya, ini ya, selected item 1. Nah, ini kita ganti aja bisa nih ya. Bisa diganti teman-teman, ya kalau enggak di apa namanya, kosongnya udah liter ya. Jadi kalau mau ditambah nanti di sini serangannya begini, pilih satuan, ini pasti nggak dipilih ya sama user ya, pilih satuan, nanti ini nggak dipilih, minus koma gitu ya, pasti orang nggak milih ini kan, ini cuma label doang, pilih satuan ya, berarti ini teman diganti untuk selected itemnya pilih satuan, nah gitu ya. Jadi pasti milih ke bawah, nggak mungkin pilih yang ini ya, karena ini nanti apa teman-teman, nggak datanya bukan liter, kg atau pieces ya. Nah ini sebagai label aja, kita close sudah ya. Selanjutnya harga text bill juga ya. Ya segini kurang lebih, samain aja biar rapi teman-teman. Lalu klik kanan teks, kosongin deh ya, jangan lupa namanya diubah variabelnya ya. Change variable name j text field harga ya. Kita sesuaikan dengan labelnya ya, atau field. Oke, setelah itu kita tampung datanya menggunakan tabel. Di sini di swing control ada tabel. Tabel ya, tabel. Taruh di sini deh kurang lebih teman-teman ya, nanti kalau kurang lebar dilebarkan ya. Oke, lebar sendiri otomatis, tarik. Oke, klik kanan, jangan lupa ya teman-teman, change variable name, namanya jtable, table apa nih, table produk. Baik teman-teman, table produk ya, kita lihat dulu slide-nya. Jtable, sebentar, table produk benar ya. Oke, itu disamakan aja. Sekarang 4 buah tombol, nambah data. Oh ini kurang ke tengah nih, ke tengahin dulu ya. Kurang lebih dikira-kira aja teman. Ya, saya geser ke bawah dikit. Ya, kurang lebih begini ya, dirapikan ya, di blok. Lalu teman-teman tombol tambah di atas ini, tambah data gitu ya. Tombolnya button ya. Oke, di sini ya, klik kanan edit text, tambah data ya, keterangannya bebas, tambah data ya teman. Mau kasih warna-warna silahkan teman-teman ya, di propertiesnya dipersilakan. Backgroundnya nih abu-abu ya, diganti warna yang lain, hijau, kuning dan seterusnya di ya. Oke, ini kalau mau dilihat ini klik, belum kelihatan ya. Oke, selanjutnya tombol apa, CRUD, create, read, update, delete ya, sama batal satu lagi ya. Kita buat teman-teman 4 buah tombol di sini, kurang lebih, nanti kalau kurang rapi dirapikan lagi. Apa tombolnya? Tombolnya CRUD, simpan, ubah, tabak tadi sudah ya, hapus dan batal, 4 buah tombol lagi ya. Ya baik, pertama simpan ya, kasih variabel dulu jangan lupa. Oh iya, tadi ini tambah data, klik kanan, change variable name. Oh iya, J button apa teman-teman, tambah ya. Jangan lupa variabelnya diganti ya, simpan, klik kanan, change variable name J button, samain aja ya, simpan labelnya. Oke, simpan, ubah, hapus, batal. Oke, ada 4 tombol lagi. Kurang lebih. So, saya klik-klik dulu. Satu lagi, kurang ke tengah di blok areanya ini. Oke, saya kira di sini ya. Oke ya, ini klik kanan, edit text apa, ubah namanya, ubah juga jabatan, ubah, nah gitu ya. Itu hapus, klik kanan, edit text, hapus ya. Nama variabelnya, klik kanan, change variable name J button, hapus. Hapus ingin warna merah Pak misalnya ya, ya silakan
klik kanan, properties, warnanya mau merah nanti. Misalnya ya, tulisannya mau putih. Oke, tulisannya cetak tebal deh, tebal 12, khusus hapus ya. Ya, oke, warnanya, backgroundnya, oh, balik backgroundnya merah. Balik ya, merah, tulisannya putih. Tulisannya berwarna putih. Ya, nanti bebas-bebas saja. Ini ya, oke, saya close. Ini belum ketahuan karena belum di running ya. Terakhir teman-teman batal. Untuk membatalin transaksi ya, klik kanan, edit text, batal. Benar, tadi sudah diganti belum variabelnya? Hapus. Oh sudah ya, batal juga demikian. Klik kanan, change variable name, J button, batal. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Ini kurang rapi ya, rapikan dulu, di crop, digeser sesuai dengan ini misalnya. Oke, kita lihat dulu ya, open dulu source-nya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah otomatis fungsi main-nya akan nge-run ke kelasnya produk ke kelas produk ya. Nah ini teman-teman, yang kita kasih nama-nama tadi, button batal, hapus ya. Label 1 di mana nih? Belum dikasih nama. Ada harga, ada kode, nama satuan, title ya, sepertinya title ya. Ke desain lagi ya. Klik kanan, change variable name. Oh iya, label judul, title. Kalau di slide title ya. Oke. Biar kita nggak bingung 1 2 3, kadang-kadang bingung ya. Ya, turun lagi ke source, title ya. Scrollnya nih otomatis ya nanti ya. Nah, ada table produk, ada harga, kode, nama, stok, satuan itu, oh ada juga ya, label satuan. Kalau satuan itu combo box ya, combo box ya, bukan text field. Baik, sepertinya sudah teman-teman. Yang sudah otomatis ada di sini adalah teman-teman fungsi utamanya nge-run atau running kelas produk nanti. Tapi kode programnya belum ada, masih pada kosong ya. Lalu nanti kelas produk ini ya, init komponen, artinya komponennya semuanya nanti dieksekusi ya, mulai dari title sampai tadi tombol-tombol. Baik, kembali lagi teman-teman. Ini sudah, sekarang kita buat fungsinya. Fungsi tambah nanti isinya apa, kode programnya, simpan apa, ubah apa, atau kita run dulu boleh ya. Klik kanan di source-nya, run file. Nah ini teman-teman yang warna hijau ya. Nanti pas klik hapus ya, teman-teman Anda yakin dihapus. Nah teman-teman, begitu pertama tampil ya, ini kurang ke atas nih formnya ya, nanti table-nya tarik aja ya. Nah ininya jangan aktif nih, tapi kalau klik tambah baru ini diaktifkan. Oke, nanti kita buat programnya. Alhamdulillah sudah jadi teman-teman. Langkah selanjutnya kita ngoding untuk membuat fungsi di dalam kelas produk, atau kelas produk memiliki ya member-member ya. Sebuah kelas kan ada member ya, OOP ya, ada variabel, ada fungsi, ada konstruktor gitu ya. Baik, sama-sama sekarang kita buat fungsi klik tambah. Nah ini saya close dulu, close lagi. Caranya gini teman-teman, double klik aja tambah, klik. Nah klik tambah. Nah ini tambah mau diapain nih teman-teman ya. Oh yang sudah ada juga nih text field kode action ya, kode action ya, nanti kita mungkin tadi udah keklik ya. Ini yang tambah mau diapakan ya, kita lihat slide-nya teman. Oh koneksinya dulu dong. Membuat koneksinya dulu ya, namanya koneksi ya. Ini huruf kecil, harusnya huruf besar ya. Oke, kelas diawali dengan huruf besar ya. Baik teman-teman, paket request ya, isinya cuma ini aja ya. Nama database-nya, usernya MySQL-nya root, passwordnya kosong. Lalu kita daftarkan driver manager ya, menggunakan JDBC MySQL. Lalu teman-teman, ini kita buat class connection, nanti akan import ya Java SQL.bit. Oke teman-teman, ini programnya saya sudah siapkan di project lain. Nanti kita ambil saja dari yang sudah ada. Oke, biar cepet ya. Jadi kita sama-sama ulas ya.
Baik, sama-sama kita buat kelas koneksi. Ya, di Java Fundamental, di source, teman-teman, ada kelas apa? Produk. Nah, sekarang kita buat kelas apa? Untuk ini produk untuk formnya, JFrame-nya ya. Untuk koneksinya, klik kanan di Google. Package-nya new, Java-nya Java class. Jangan main ya. Apa namanya? Teman-teman, koneksi nama kelas di awal huruf besar ya. Oke, tadi kecil ya di slide, nggak apa-apa sebenarnya. Baik teman-teman, ya ini saya ambil aja dari project yang sudah ada, project sebelumnya di ya teman-teman ya. Ya baik, nih koneksi ya. Yang kita butuhkan sih ini try catch, nanti exceptionnya teman-teman nggak usah ya, nggak usah pakai J option pen, biasa aja, boleh gak? Boleh. Cuma ini kan aplikasi ya, agar nanti tampil berupa message box gitu ya. Akan apa? J option pen ya, garis tadi ya. Oke, pertama kita buat connection, class connection ya. Ini nanti akan diimpor Java SQL, nama instannya adalah koneksi. Jadi ya teman-teman ya. Oke. Ya, akan diimpor apa nih? Connection, driver manager, SQL exception kalau terjadi kesalahan ya. Sama menggunakan J option P. Ya. Oke, nama database-nya tadi DB produk. User dan passwordnya nanti disesuaikan. Kebetulan saya menggunakan super user root dan belum dikasih password nih database MySQL-nya. Biasanya sih kalau instalasi SAM by default super user root dari MySQL atau MariaDB itu belum dikasih password ya. Lalu kita panggil drivernya dari com MySQL JDBC driver yang sebelumnya sudah ditambahkan. Nanti buat variabel baru instant object koneksi database yang nanti memanggil driver manajernya. Nanti untuk koneksi dibutuhkan nama database-nya, ini DB produk, hostnya di localhost ya. Lalu teman-teman user dan passwordnya silakan dimasukkan. Kalau terjadi kesalahan, ini kan di try dicoba. Nanti ditangkap, dilempar, disimpan errornya dalam variabel E, nanti get message untuk mendapatkan pesan kesalahannya ya. Lalu ya teman-teman, fungsi ini mengembalikan nilai return koneksi database yang tadi variabelnya sudah disiapkan. Jangan lupa di sini teman-teman ya, sudah diimport otomatis connection, driver manager, SQL exception ketika terjadi loss connection atau putus koneksi, dan J option. Nah sekarang sih teman-teman ya, kita apa namanya, insya Allah benar, nanti kita salahin ya, nanti akan tampil pesan kesalahannya. Misalnya nama database DB produk X gitu ya, kan salah tuh, belum ada ya. Kita coba, karena di sini di catch ya, ditangkap, dilempar ke sebuah exception. Oke ya, yang pertama sudah koneksinya. Yang kedua teman-teman, di dalam produk Java-nya, di dalam source-nya kita buat fungsi buat nambah ya, buat nambah ya. Kita ikuti tentunya. Atau sebelum membuat database ya, ini ada kelas produk dulu ya teman-teman. Nanti kita buat untuk datanya result set produk ya. Result set itu sebuah service ya untuk menampung data. Lalu di sini menggunakan table ya, untuk menampung datanya menggunakan table default, table model ya. Ini nanti akan diimport lagi Java swing table default table model ya. Nah teman-teman, ketika kelas produk dijalankan, dieksekusi, nanti ditampilkan data sama set editnya di off, artinya form belum bisa dipakai ya, belum bisa dipakai atau difungsikan karena baru pertama kali ya aplikasi itu dijalankan gitu ya. Baik ya, kita lihat saja yang sudah ada. Ini agak panjang teman-teman ya pembahasan tentang GUI karena membuat aplikasi, tidak seperti itu. Ya. Baik teman-teman ya,
Saya sudah buat. Ini teman-teman, atau jangan di sini, yang satu lagi. Ini ya. Produk. Oke. Source-nya. Ini kita tambahkan untuk default table sama untuk nampung datanya. Datanya menggunakan interface set, nanti akan diimport. Ya, lalu untuk nampung datanya menggunakan tabel yang dari swing. Nanti import swing table default table model. Baik, ditambahkan di mana teman-teman? Setelah define kelasnya. Nah, di sini ya. Nah, oke, nanti akan diimport SQL result set sama tadi table ya, dari yang dari swing. Oke, di atasnya nambah. Lalu ketika ya kelas produk ini dijalankan, teman-teman nanti tampilkan data buat fungsinya tentu saja ya. Lalu teman-teman untuk formnya belum bisa digunakan, nanti ada fungsi lagi. Kalau di dalam slide ada fungsinya namanya set edit off. Berarti ada set edit on ketika ingin input data, mengubah data, hapus data itu di on. Tapi pertama kali nanti di off ya. Baik, nanti kita ikuti langkah-langkahnya yang sudah disiapkan di dalam slide ini gitu ya. Baik, sama-sama teman-teman. Ya, langkah selanjutnya ya, kita buat ya fungsi ya di dalam kelas produk ini ya. Public produk, fungsi produk ini kelas ya. Ketika dijalankan nanti tampilkan data sama di off ya, settingan formnya, artinya belum bisa digunakan. Dalam produk nih tambahkan, tadinya init komponen belum ada tambahan, belum ada settingan ya. Sekarang ada settingan nih teman-teman ya. Format ini merah kenapa? Karena belum ada fungsi tampil data sama set edit off ya. Ketika aplikasi dari kelas produk ini dijalankan, di running, nanti datanya ditampilkan, data produknya ya kalau sudah ada. Nanti kita input dulu manual lewat PHP maintain boleh ya. Lalu untuk tampilan formnya di ini merah, klik kanan aja, klik kanan atau diklik dan create method tampil data di sini di dalam kelas produk. Pasti ada nih, itu nggak merah mana teman-teman? Pasti ada ya. Pasti nanti ada ya fungsi baru. Oke. Ini kalau klik create method di GUI produk ya. Produk nanti akan ada method apa teman-teman? Satu lagi di sini ada tampil data, atau kita buat manual deh. Kelihatan nggak ya? Harusnya sih ada ya. Ini dari 36 ke 195. Oke, cek dulu teman-teman. Cek dulu ya. Nah, ini kalau dibuka semua seperti ini teman-teman ya. Oke, nah ini tampilan dari layoutnya. Nah, nggak lihat ya, kita nggak buat secara manual karena kita menggunakan apa tadi? Generator. Komponennya banyak sekali. Ya, tadi sudah kita klik ini ya, tampil data. Karena tampil datanya ada init komponen. Ini ada tambah. Nah, teman-teman. Oh, tampil datanya di sini. Adanya di bawah sini ya, ternyata di sini ya. Oke, ini juga demikian teman-teman ya. Diklik ya. Create method, buatkan fungsi set edit off. Ya. Ini pasti ada paling bawah. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita isi sesuai dengan kebutuhan. Nah, hapus bodinya. Oke, begitu pula set edit. Nah. Baik teman-teman, di dalam slide sudah disiapkan tuh ya. Ketika tampilkan data, teman-teman, tampilkan data. Sama, nah set edit off nanti JText field kodenya semuanya di false ya. Dari kode, nama, combo box satuan itu semuanya teman-teman di false ya. Copy paste aja ya. Kan ada ya teman-teman yang di setnya adalah ya bukan yang label tapi text fieldnya.
Atau dari project sebelumnya aja deh, biar cepet ya. Jadi teman-teman fungsi apa? Nah ini set edit. Semuanya teman-teman di false ya. Artinya di nonaktifkan. Nah, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal copy paste aja dari atas ya. Get text field kode. Nah ini ya. Get text field nama stop. Nah, set enable-nya false. Artinya di nonaktifkan ya. Oke, teman-teman. Bukan tampil data, mohon maaf, salah tempat di sini. Oke. Berarti kebalikan dong kalau set edit on, ya teman-teman di sini ada nih di slide-nya. Kalau on, ini kan bersihkan data, off pasti ada on ya. Dibuka saat apa teman-teman? Ya mau CRUD. Tampilkan datanya. Oh ini sudah masuk fungsi-fungsi utamanya ya. Kita lihat dulu apakah sudah tersedia di dalam slide. Sepertinya belum ya. Oke, teman-teman nggak apa-apa. Ini teman-teman kita tambahkan fungsi baru. Ketika nanti ingin input data, ngubah data, hapus, itu harus di on. Set edit apa? On ya. Sebenarnya saya sudah sebutkan. Enable form saat CRUD ya. Ya. Tambah dua sini. Ini banyak ya. Teman ya. Semuanya di true kan? Kalau saat pertama kali tampil halamannya, aplikasinya di false dulu setnya ya. Semua elemen-elemen form di set apa false. Nggak bisa dipakai. Tapi kalau saat mau input, mau ngubah, menghapus, nanti baru siap pakai. Atau di set enable true. Ya. Lalu teman-teman nanti ketika mau input data atau setelah berhasil input data, nanti form keadaan kosong lagi. Berarti formnya dalam keadaan kosong. Di sini teman-teman sudah disiapkan fungsi bersih data. Nah, gitu ya. Copy lagi, taruh di bawah sini. Makin banyak nih teman-teman bersih data ya. Oke teman-teman, jadi ketika nanti saat mau input, ya form dalam keadaan kosong. Dan setelah berhasil input, form dikosongin lagi. Berarti kan data field-nya dikosongin. Nanti field-fieldnya kode nama satuan harga sama slot nanti di set apa? Blank data. Ya kalau nanti yang combo box nanti ke indeks 0 tadi yang keterangannya pilih satuan. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita tes dulu ya. Banyak ya. Run file. Nah, teman-teman perhatikan. Saat dia apa teman-teman? Apa namanya? Baru pertama tampil form nggak bisa dipakai. Ini datanya belum ada, Pak. Ya, karena fungsi tampilkannya belum kita buat gitu ya. Oke, seperti itu berhasil ya. Langkah selanjutnya, nampilkan data saat aplikasi baru pertama dibuka. Ya, ini tampil data. Ya, tadi sudah dibuatkan. Isinya, teman-teman, cukup panjang lebar ya. Nanti kita coba ulas, bahas. Saya copy paste yang sudah saja. Apa namanya, teman-teman? Tampilkan data. Nah, ya. Oke. Kita letakkan di sini tampil data, kita tutup kontrolnya. Ya, nanti akan diimpor koneksi ya, connection sama statement untuk nanti sebelum dieksekusi ada prepare statement. Siapkan query-nya atau statement query-nya ya. Oke, teman-teman. Nah, ini merah kenapa nih, teman-teman? Karena kita nama kelasnya di awal huruf besar ya. Kak. Nah, gitu. Oke, ini judul kolomnya kode barang, nama, satuan, harga, stok. Mau direposisi gak? Boleh. Nama barang, satuan. Kalau enggak, stok dulu deh. Stok dulu baru satuan dan baru harga. Ya nggak apa-apa posisi. Ya, teman-teman. Ini array ya. Array skalar ya, array biasa. Oke. Selanjutnya, teman-teman, ya. Tampilkan. Nah, query-nya kan select bintang from produk, nama tabelnya ya. Nah, teman-teman di sini ada connection, ada statement yang semuanya pasti sudah diimport tadi ya. Nah, ada statement sama ada result set untuk menampung data. Oke, ini cukup panjang lebar, teman-teman tampilkan datanya. Pertama untuk koneksi kita panggil kelas koneksi yang sudah dibuat file terpisah gitu ya. Lalu nanti di casting dengan connection ini bawaan dari JDBC. Oke ya, teman-teman. Lalu ini query-nya select bintang from produk, kita urutannya kode nama stok. Ini diubah boleh,
kode nama satuan malah setelah stok ya. Saya cut aja atau reposisi di nama ya, koma. Nah, ini di akhirnya nggak pakai koma, nggak apa-apa ya. RS produk dari sini ya. STT nih, STT merupakan instant object dari connection create statement. Jadi setelah dikoneksikan, step by stepnya gimana teman-teman teorinya ada di dalam slide ya. Setelah itu daftarkan driver buat koneksi, lalu di sini eksekusi query ya, dan terakhir ditutup. Ini langkah-langkahnya. Oke, lanjut lagi di sini ya. Nah, setelah itu di looping, loopingnya pakai for boleh, pakai while boleh. Ya, while rs product next, artinya ini ada metode next yang akan ngelooping baris per baris, ya, baris per baris. Urutannya kode, nama, stok, satuan sama harga mengikuti field name yang ada di dalam data. Ya, teman-teman seperti itu. Kalau nanti terjadi kesalahan, seperti biasa ada mekanisme penanganan kesalahan breakage. Nanti di exception, di case dilempar ke exception, nanti didapatkan pesannya. Nah, ketika nih teman-teman data ditampilkan, nanti button simpennya teman-teman kok masih false semua nih? Iya, karena baru pertama tampilkan, kecuali nanti udah klik tambah data baru. Nah, berarti nanti tombol simpannya di true. Saat sudah diklik ini kan klik tombol apa nih? Tampil data, teman ya. Nah, dia akan tampilkan tombolnya ya, tombol simpannya. Sekarang belum karena pertama kali baru disimpan ya. Lalu teman-teman tampil data ini di mana? Ya tentu saja di table ya. Kalau kita lihat di dalam slide, setelah kita membuat tampil data ya teman-teman, langsung fungsi edit ya. Editnya belum, tampilkan dulu ya datanya ya. Ini juga pas ngedit ya, ubah ya, hapus, batal. Oke, urutannya kita lihat dulu. Data sudah ya. Oke, set edit off on juga sudah nih ya, saat root tambah. Nah, dia teman-teman ketika ditambah nanti bersih data ya, lalu teman-teman nanti kodenya difokuskan, terlebihnya nanti teman-teman ini pas diklik tombol data ya, tombol tambah ya, tombol tambah ya, tombol tambah. Coba kita lihat di project sebelumnya, ini bersih data banyak ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, bersih data. Lalu semuanya nanti disetting false kecuali tombol simpan, ya kan nambah. Masa pas nambah tombol simpannya di false gitu ya. Lalu set editnya di on, nah gitu ya. Copy, ini tombol tambah ya. Oke, teman-teman, berarti begini caranya nih, paling gampang gini. Double klik tambah data, klik, dia akan ke sini. Ketika diklik tombol tambah, maka teman nanti form dalam keadaan kosong, bersih data. Lalu nanti yang jadi fokus adalah kode ya, kode produknya. Lalu tombol simpannya true, aktif, tapi tombol ubah hapusnya kenapa false? Ya, karena mau nambah data. Masa mau nambah data teman-teman bisa ngubah atau hapus. Dan terakhir nanti form dalam keadaan on atau bisa dipakai. Kita tes, klik kanan, run file. Tambah, klik. Ya, perhatikan. Ya, jadi aktif ya. Kita milih juga nih. Ya, teman-teman seperti itu. Tapi, Pak, ini belum tampil nih. Berarti, teman-teman, ini kita set di tabelnya. Ya. Kita set di tabelnya, berarti tampil datanya ke tabel ini. Kita lihat. Saya close aja. Close lagi ya. Di tombol, di table ya. Kita lihat table. Form edit. Ya, ini pas diklik tabelnya cukup banyak ya. Oke, ini pas ngapus ya. Cukup banyak ya teman-teman kode programnya. Nah, di paling atas tampil data nih. Nah, ini teman-teman ya, tampil data ya.
Nanti tampil datanya di mana teman-teman? Ini tampil data, ya tampil datanya pastinya di dalam tabel ya. Tampil data, oke. Nanti yang ditampilkan ke kode nama kita sudah ya. Tampil data. Nah, nih tampil data ya. Tapi tampil datanya di mana nih? Disebutkan ya nanti nama tabelnya ya. Nama tabelnya. Oke, sama-sama teman-teman double klik aja nih. Klik-klik apa tabelnya? Klik-klik. Dia akan di source-nya akan ditampilkan ya. Nah, ini teman-teman ya. Ya, tampil data. Tampil datanya di mana? Di JTable produk. JTable produk set model tab model. Sudah ada belum, teman? Lihat dulu ya. Nah, di model harusnya sudah tampil ya. Atau begini caranya teman-teman ya. Kalau Java itu kalau ada perubahan butuh dibersihkan ya projectnya. Caranya begini teman-teman. Di Java Fundamental klik kanan clean and build, biasa begitu karena sudah banyak perubahan ya. Clean and build. Oke teman-teman, selanjutnya klik kanan run file. Oh yes, kenapa nih belum tampil? Karena di database teman-teman belum ada data ya, saya lupa ya. Ini saya close, sebenarnya udah tampil nih ya, karena database kita masih kosong ya teman-teman, masih kosong. Kita isi ya teman-teman ya, kita isi di produk ya. Dua data aja atau 3 boleh. Tabel produk di insert. Misalnya kodenya kan 5 ya. Misalnya apa nih yang liter? Minyak ya. Minyak goreng. MG minyak goreng 111. Namanya bebas ya, minyak goreng. Stoknya ada berapa liter di toko? Misalnya ada 50 liter. Wah, banyak ya. Kan buat jualan ya. Satuannya liter, harganya 1 liternya berapa kira-kira? Ya, misalnya 12.000 ya. Asal aja ya. 2 aja teman-teman, nggak usah kayak ID-nya, kenapa enggak ya? Karena kan auto increment ya. Misalnya yang kilo sekarang gula ya. Gula GL 111 ya. Namanya bebas ya. Gula pasir, kodenya bebas, namanya bebas. Gula pasir ya. Lalu stoknya ada berapa kilo? Ada 30 kilo karena buat jualan ya. Satuannya kilo, harganya per kilonya misalnya 15.000. Contoh ya. Simpen. Perhatikan teman-teman. Sekarang kita sudah punya 2 produk ya. Ada minyak goreng dan ada gula pasir ya. Sekarang kita eksekusi aplikasi kita, klik kanan run file. Nah, perhatikan ya, sudah ada. Tadi kenapa kosong? Karena datanya masih kosong ya, belum ada. Ya, baik teman-teman, ini digeser-geser boleh, atau di aplikasinya nanti yang digeser ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau klik tambah, ini akan apa teman-teman? Akan aktif formnya. Baik teman-teman, sekarang kita buat apa namanya kode program untuk menyimpan, untuk mengubah, untuk menghapus. Namanya apa? CRUD ya. Sekarang pas tambah, simpan dulu ya. Baik, ini tabelnya kurang ke atas, tombol simpannya terlalu mepet dengan batasnya. Kita edit dulu ya layoutnya. Bagaimana caranya? Diklik saja design. Ya teman-teman, ini yang lama biasanya pas kita mau setting-setting ini ya, setting-setting layout. Ya, nanti disesuaikan. Ini saya tarik lagi, tadi ada agak kurang ya. Tabelnya ditarik lagi. Kelihatannya di sini sama rapi ya. Coba simpan ya, ke source-nya, klik kanan run file. Ya, belum rapi ya, nanti dirapikan lagi ya. Tambah, klik. Oke, nanti harusnya bisa ya. Sekarang kita untuk tombol simpan. Caranya bagaimana teman-teman? Caranya didesain, double klik, simpan. Klik-klik.
Nah, dia akan mengarahkan ke private void button simpan. Ya, kodenya di sini. Ya, saya copy paste yang sudah ada aja ya, biar cepet. Kalau ngetik lagi lama nih nanti ya. Mana tombol untuk apa teman-teman, simpan. Tambah tadi sudah, nah simpan nih teman-teman. Kalau ngetik lagi lama nih ya, jadi saya siapkan kode programnya di project ya. Baik, sini saya copy ya, saya letakkan di sini. Ya, akan diimpor SQL exception untuk kesalahan scan. Scan itu pas input data di scanner ya, walaupun menggunakan JOption Pen nanti menggunakan scanner ya. Lalu seperti biasa menggunakan JOption Pen swing ya, itu pun diimpor. Baik teman-teman, nah ini koneksinya pasti salah. Kenapa? Karena kita nama kelasnya diawali huruf besar, kalau di slide huruf kecil ya. Oke, selebihnya sama. Ini saya rapikan dulu, klik kanan, format ya. Pertama, teman-teman tangkap elemen form ya, kan namanya field kode, field nama. Ini kalau boleh saya kasih komentar, ini tangkap request, nah gitu ya, elemen form, lalu simpan ke variabel, lalu simpan ke variabel. Nah, gitu ya. Simpan ke kode, nama, satuan, harga, stok ya. Ini sesuai file name-nya masing-masing. Get text. Kenapa yang combo box kok selected item to string ya? Karena defaultnya dia teman-teman berupa apa? Pilihan, nanti dipilih itemnya lalu di convert ke string. Sama kayak gini ya. Oke, kok ini ada logic if else ya. Ketika nanti kodenya kosong, is empty, maka ya harus diisi, kan semuanya wajib diisi ya teman-teman tadi ya. Di database semuanya adalah not null, wajib diisi teman-teman. Jadi nggak boleh kosong gitu ya. Lalu kalau yang berupa angka nanti ada fungsi scanner nih ya. Jika nanti di scannernya bukan integer teks ya, nanti ada pesan kesalahan, harga produk harus angka, dan seterusnya ya. Ini logiknya banyak karena dicek satu-satu ya, ada isinya nggak. Kalau yang berupa angka, berupa integer nggak, di scan harganya dan stoknya berupa integer nggak. Oke ya teman, jadi harus apa namanya, cek dulu. Ini namanya validasi data. Oke, selanjutnya kalau sudah lewat apa namanya, validasinya sudah benar, maka dicoba dikoneksikan dengan kelas koneksi DB. Koneksi DB ini saya kelas yang nggak pakai ya, koneksi DB teman-teman. Lalu teman-teman membuat statement, create statement. Nanti akan dipanggil ya interface apa, statement. Lalu teman-teman untuk insert nanti gunakan fungsi execute update. Kalau select tadi apa? Kalau select kita lihat metodenya cukup panjang lebar tuh ya teman-teman. Kalau select teman-teman tampilkan data. Ini layoutnya kalau buat sendiri ya. Nah, tampil data, execute query. Jadi teman-teman ada metode-metode khusus di prepare statementnya untuk mengeksekusi query select. Nanti metodenya execute query. Untuk nanti insert update delete bukan execute query, execute update. Kok update Pak? Ini kan insert. Nah, ini metode bawaan dari JDBC ya. Artinya di interface statement teman-teman, ini STT statement teman-teman, metode fungsi untuk create, read, update, delete, nanti metodenya adalah execute update. Insert into product, ini nama kolomnya, value-nya kode, nama, satuan, harga, coba dicek dulu ya, stok. Pak, urutannya nggak sesuai dengan di database, ya nggak apa-apa. Yang penting nama variabelnya dan urutan di sini sama, kode pertama, nama, harga, satuan, harga, stok sama ya, teman, seperti itu. Oke ya. Nah, kalau sudah nanti ada keterangan data berhasil disimpan. Kalau gagal nanti ada pesan errornya, get message lagi ya. Oke teman-teman, tes lagi, klik kanan, run file lagi. Oke ya, ini sudah pas. Kita tambah, klik. Nah, bisa diedit ya, set edit on nih. Misalnya mau input apa nih? Gula aren GL112 kodenya misalnya ya, gula aren. Oke, stoknya misalnya berapa kilo? Dikit nih, 20 ya.
satuannya kilogram ya. Stok di toko ya cuma 10 karena sedikit nih misalnya ya. Oke, teman-teman simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, nambah ya, juta aren. Oke, teman-teman, kita lihat database-nya. Nambah gak? Di refresh. Nah, nambah gula. Berhasil, alhamdulillah ya. Sekarang ngedit. Nah, pas ngedit, teman-teman ceritanya begini. Diklik nih salah satunya. Nah, nanti tampil di sini. Tampil data yang mau diedit, mau diubah boleh, dihapus juga boleh. Nanti klik ini ya, pas klik elemen dari data ya. Oke, ini saya close ya. Caranya seperti ini teman-teman, ini saya close lagi. Ke design, klik kanan tabelnya, lalu klik, kita pilih teman-teman event. Eventnya apa? On click, on mouse klik gitu ya. Event, mouse klik. Ketika mouse-nya diklik. Nah, JTable produk mouse klik ya. Dalam slide sudah disiapkan bagaimana ketika teman-teman mau ngedit. Saat ngedit, teman-teman nanti form editnya akan tampil data-datanya nih sudah ya. Oke, teman-teman nih ya. Jadi ketika mouse-nya di teman-teman? Mouse-nya diklik, nanti form set editnya on, lalu nanti untuk fokus kode itu di false. Kenapa? Kodenya misalnya nggak boleh diubah, misalnya gitu ya. Nanti kalau mau diubah bisa juga sih gitu. Tapi di sini teman-teman contohnya nggak diubah ya. Yang diubah yang selain kode, misalnya. Lalu nanti panggil fungsi form edit. Berarti harus kalau gitu teman-teman harus buat dulu form edit. Oke, sama-sama. Kita dari project yang udah ada ya. Nah, ini teman. Caranya gimana tadi? Udah disiapkan ya. JTable produk mouse click. Nah, di sini. Ini pasti error nih. Kenapa? Form editnya belum bikin fungsi. Ya, klik kanan, create method form edit. Pasti adanya paling bawah nih. Ya pasti paling bawah tuh kan ya. Teman-teman kalau yang baru, keluarga baru fungsinya paling bawah. Oke. Sama-sama ya, ketika form edit nanti data-data ditampilkan. Programnya juga sudah ada. Ya, di atasnya tadi. Nah, ini ya. Nah, nanti urutannya kita sesuaikan ya. Kalau kita kan kode, nama, stok, nanti di kan dulu ya. Saya copy dan paste di dalam form edit. Klik kanan format biar rapi dulu ya. Nah, posisinya nih, kita kan kode dulu, nama, terusnya stok. Nah, ini malah ke ini teman-teman. Ya. Lihat ya, sini. Nah. Terusnya habis stok satuan baru teman-teman harga. Berarti ini urutan 0, urutan 1, urut nih indeks ya. Ini indeks 2, ini indeks 3, ini indeks 4. Nah, gitu ya, teman-teman. Nanti ketika form edit, nanti set text-nya diambil dari JTable. Ini indeks 0. Indeks 0-nya kan kode. Indeks 1-nya lihat aja teman-teman. Ya, simpan ya. Run file. Kita lihat dulu di aplikasi. Urutan 0, indeks 0, kode. 1 nama, 2 stok, 3 satuan, 4 harga. Jadi seperti indeks array yang dimulai dari 0. Kode, nama, stok, satuan, harga. Ya, close ya. Benar nggak urutannya? Kode, ya, kode ya. Tapi di sini nggak ada pilih. Ya, kode, nama, stok, ya, ketiga ya, keempatnya satuan, terakhirnya harga. Lalu semua tombol di true kecuali simpan. Masa mau ngedit simpan nanti jadi duplicate entry dong gitu ya. Jadi yang di enable nanti ubah, hapus sama batal ya teman-teman, seperti itu. Ya kalau yang simpan di false ya nggak aktif. Coba dites ya. Kita tes teman-teman. Kanan run file. Klik, kan kosong ya, nggak bisa aktif ya. Klik salah satu gula pasir. Perhatikan tampil gula pasir. Tombol simpan nggak aktif kan? Iya, masa kalau mau ngedit simpan nanti duplicate. Klik gula aren, klik. Nah, berubah. Oke, berhasil ya? Berhasil. Nah, sekarang berarti kalau sudah
pas diklik daftar produk di table ini akan berubah-ubah sesuai dengan yang kita klik. Tadi sudah jalan programnya. Lalu teman-teman jalankan query update, lalu misalnya harganya naik nih gula pasir jadi 16.000 misalnya ya. Stoknya nambah dari supplier, nambah lagi 20 kilo jadi 50 kilo misalnya gitu ya. Nah teman-teman kita bisa edit, tapi sekarang belum bisa jalan karena ubahnya belum kita buatkan kode program. Baik, kita kelas lagi ya, desain ya, desain, double klik, ubah, klik nah ubah ya, desain, double klik, ubah, klik. Nah ini ya, ubah ya di sini ya. Oke, ubah, jalankan query update ya, sudah siapkan. Nah ini ya, cukup panjang lebar juga teman-teman, dan ada logiknya juga teman-teman. Ya baik teman-teman, kita bahas. Ini yang salah pasti koneksinya. Nah kita kelasnya menggunakan huruf besar awal. Oke teman-teman ya. Nah urutannya perlu kita tapi di sini teman-teman nggak masalah kan disimpan ke variabel. Semua text field nanti disimpan ke variabel yang sama, kode, nama, satuan, harga, stok. Jika kosong, data nggak boleh kosong gitu ya. Jika nanti stok sama harga, kalau bukan berupa angka nanti ada keterangan harus berupa angka gitu ya. Ini ada scanner ya, untuk yang di scan tipe datanya harus angka gitu ya. Untuk apa teman-teman? Untuk apa namanya, harga, dan untuk apa, stok. Selebihnya is empty biasa gitu ya. Baik ya, kalau sudah lolos validasi datanya, dicoba, ditry, dikoneksikan dengan connection, koneksi dari kelas koneksi, nama fungsinya koneksi DB, lalu bikin statement, membuat statement, statement nama instannya STT kon dari sini ya, lalu create statement. Nah ini query-nya update set, urutannya Pak boleh ngasal begini nggak? Boleh, nggak masalah, karena nanti kalau untuk ini bukan penempatan ya, cuma menjalankan query, nggak masalah teman-teman. Nanti namanya mau diubah apa, satuannya berapa, harganya berapa, sampai nanti stoknya berapa. Where kode ya. Jadi kode mana yang mau diubah gitu ya. Artinya produk dengan kode apa yang mau diubah. Misalnya gula aren tadi GL112 ya. Jadi kalau ngubah sama hapus nanti ada klausa where. Kalau nggak ada klausa where bahaya, keubah semua datanya. Kalau kehapus semua datanya. Jadi harus ada tambahan klausa teman-teman where gitu ya. Lalu teman-teman saat di-update nanti sudah selesai, datanya bersih lagi, formnya, tampilkan datanya, lalu set editnya off. Kenapa? Karena sudah berhasil ngupdate posisi, berarti menampilkan data. Ada keterangan data berhasil diubah, kalau gagal di catch, dilempar ke SQL exception, oleh variabel kalau ada kesalahan nanti mendapatkan kesalahannya e.getMessage. Saya simpan. Oke, nggak ada yang merah ya. Ya, kita tes nih teman. Ya, ubahnya sudah. Berarti tinggal hapus dan batal ya. Klik kanan, run file. Klik gula aren. Gula aren banyak permintaan, datang lagi dari supplier ya. Jadi 50 kilo, tapi harganya 10 ya. Oh, teman-teman nih. Oh, kita ngetiknya waktu itu ya. Ngetiknya boleh nih diganti ya. Kok 10, harganya 10 nih. Harganya harusnya tadi harganya berapa? 20.000 ya. Mungkin posisinya juga nih teman-teman nih. Ubah. Nah, data berhasil diubah. Ya. Coba mengubah minyak goreng. Nah, pas ya. Minyak goreng banyak yang beli, stoknya ternyata tinggal 10 kilo. Harganya ya karena langka naik nih 15.000 per liter. Misalnya gitu ya. Ubah. Nah, data berhasil diubah ya, jadi 15.000, stoknya berubah. Begitu ya, teman-teman ya. Baik ya, simpan berhasil, ubah berhasil, terakhir tinggal hapus dan batal. Kalau batal paling mudah nih, batal dulu deh ya. Batal berarti nggak jadi transaksinya. Batal dulu teman-temannya, di dalam slide udah disiapin. Ubah, hapus, batal. Nah kalau batal teman-teman bersih data, semuanya di files ya, tombol-tombolnya, lalu simpan di files ya, semua ubah di files, hapus di files, lalu set editnya off.
Oke, copy aja dari ya. Apa teman-teman? Batal. Banyak nih tombolnya ya. Batal, set edit, bersih data, ditambah, simpan. Oke, ini ngedit, pas ngeklik, ini pas ngubah. Nah, ini batal ya. Bersih data, lalu di off settingannya, semuanya di false. Jadi gimana teman-teman di punya kita ya, di produk Java, desain, double klik, batal, klik. Nah, ini dia, batal. Ini button batal ya. Kalau di situ teman-teman bersih data, lalu set edit off, semuanya di set enable-nya false untuk semua tombol. Klik kanan format buat ngerapiin itu. Dulu ya, buat programnya biar rapi. Lalu klik kanan run file, nggak usah disimpan nggak apa-apa. Pas nge-run dia nanti nyimpen dulu. Ya, klik batal, harusnya bersih nih. Nah, berhasil ya. Klik batal, harusnya bersih. Ya. Oke, terakhir teman-teman hapus ya. Saya close lagi. Dan kita ya, copy paste dari yang sudah ada ya ini ya. Teman, kita coba ulas. Saya copy, taruh di hapus. Bagaimana caranya? Di desain, double klik, hapus, klik. Nah, ini hapus ya. Hapus bagaimana teman-teman? Ya, pasti ada yang error nih koneksinya ya. Koneksinya kita diawali dengan huruf besar, nama kelasnya. Oke, selebihnya sama. Oke, sekarang kita fokuskan kemana nih teman-teman? Ke kode. Karena kalau ngapus sama update kan where ID, bukan where ID, where kode mana yang mau diubah atau dihapus. Kanan format dulu biar rapi. Nah, kalau kodenya kosong, ya nanti nggak bisa jalan kan? Query-nya delete from product where kode. Kode mana nih? Jadi malah kehapus semua. Nanti kita bilang error ya. Ini ada J option event, show message dialog, error karena kodenya kosong gitu ya. Lalu teman-teman difokuskan ke kode tersebut. Nah, kalau nanti dia memang kodenya ada, berarti siap dihapus. Nah, sebelum dihapus ada konfirmasi dulu. Apakah datanya akan dihapus? Begitu, teman-teman ya. Di sini ada tambahan, ada OK cancel option. Biasa kan begitu ya, kalau confirm ya. OK, nanti ya diteruskan. Ya, kalau cancel ya dibatalkan. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini seperti biasa ada prepare statement. Lagi-lagi kalau insert update delete, jalankan metode apa? Execute update. Query-nya apa? Delete from product where kode mana yang mau dihapus. Setelah dihapus, bersihkan data, tampilkan data, settingannya nanti tombolnya formnya di off, artinya nggak bisa dipakai. Lalu ada keterangan data berhasil dihapus. Ya, kalau gagal, lagi-lagi dilempar ke SQL exception, lalu ada keterangan menghapus datanya gagal dengan sebab apa? Get message. Ya. Oke teman-teman, saya simpan dulu biar ini nggak merah. Klik kanan, run file. Oke, nambah bisa, sekarang hapus. Gula aren dihapus nih. Klik. Hapus. Klik. Anda yakin dihapus? Nah, kan tadi ya ada return confirm ya. Ada konfirmasi dulu ya. Cancel ya nggak jadi. Nah, tapi kalau benar hapus, Anda yakin dihapus? Oke, ya kehapus. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Oke. Data berhasil dihapus. Nah, gula arennya terhapus. Oke, demikian teman-teman ya. Cukup panjang lebar ya untuk buat aplikasi sederhana ya, CRUD data produk menggunakan UDI, koneksinya menggunakan JDBC. Tetap semangat teman-teman belajar Java fundamentalnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.